Halo, halo guys, kembali lagi di channel saya Asep Saipulo. Melanjutkan part sebelumnya. Oke, dalam part ini kita akan implementasi fungsi read pada Laravel ya. Tapi dalam part ini fungsi read-nya menggunakan sebuah package yang namanya package Yajra Data Table. Jadi kalau part sebelumnya di part 5 saya menjelaskan read datanya tidak menggunakan package apa-apa. Jadi nanti saya di dalam video ini saya akan coba bandingkan antara yang menggunakan data tables dan tidak menggunakan data tables atau menggunakan looping murni gitu ya. Oke. Untuk menginstal package Yajra Data Table itu kita perlu menambahkan di Composer JSON-nya. Kita cari di dokumentasinya Yajra Data Table Laravel. Nah, ini ada dokumentasinya di GitHub ya. Nah, ini quick installation-nya ya, kita langsung aja kita praktekkan langsung. Jadi kita masuk dulu ke project kita, CRUD kita ya, cd Laravel CRUD. Lalu kita jalankan sintak tadi, apa itu tadi? Oke, jalankan. Composer require Yajra Laravel Data Table Tables Oracle. Ini versinya 9 ya, 90. Jangan lupa untuk melihat proses instalasinya. Takutnya ada error di koneksi kita atau ada masalah menggunakan VVV, jadi visual debugging-nya. Kita coba lakukan instalasi Yajra Data Table, di enter. Nah, dia akan si project kita nanti akan bertambah satu package atau satu library ya, kalau menurut saya sih. Satu library dengan nama library atau nama package-nya itu Yajra Data Table. Perbedaannya apa? Nanti di dalam file composer.json ini bakal ada nambah satu di require ini Yajra Data Table. Itu perbedaannya. Kedua juga nanti akan ada di dalam vendor ini nanti akan nambah satu folder package Yajra Data Table gitu. Nah, ini udah mulai ini kan, ada tuh. Itu nanti juga di sini ada Yajra. Kalau proses sudah selesai. Sambil kita menunggu proses instalasi sebuah package Yajra Data Table, kita langsung sambil praktek data samplingnya ya. Kemarin di part sebelumnya kan kita mengeluarkan hanya 2 buah data. Oke, kita jalanin dulu serve mode development-nya project kita. Oke, udah jalan, coba kita akses 127 port 8000, 127 kok 001 port 8000. Kenapa lama? Mungkin karena ini ya proses instalasi ini. Saya juga kita tunggu aja. Nah, ini kan udah kemarin kita kan membacanya 2 data nih. Nah, untuk menguji seberapa cepat, seberapa perbedaannya antara yang menggunakan looping murni tanpa bantuan Yajra itu kan nanti include ada Ajax data tables-nya ya, Ajax-nya ya nanti ya. Jadi kita nanti perbedaannya
kita lihat nanti saya akan bandingkan. Kita tambahkan satu menu di sini ya, namanya read buku data table. Oke. Berarti kita masuk ke view ya, view left. Kita tambahkan satu menu li dengan li-nya dengan a-nya. Nah, ini biarin dulu, kita kosongin dulu. Kita kasih icon sama aja lah. Icon nanti ini font awesome, bisa kalian cari icon font awesome ya namanya. Ini read buku data tables. Apa kita nanti akan melihat perbedaannya. Kita lihat dulu sudah muncul belum. Oke. Jadi ini nanti kita akan bandingkan antara menu ini dan menu ini bedanya apa. Dan kita akan bandingkan nanti lah pokoknya. Oke, sebelumnya ini kan harus kita mapping lagi sesuai yang arahan-arahan sebelumnya. Kita perlu mapping menu ini actionnya kemana. Nah, khusus untuk menu ini kita harus bikin fungsi baru. Karena kalau create, read, update, delete itu di rootnya pakai metode resource ya. Di webnya kan ada root resource kan. Berarti kan kalau ini resource ini hanya CRUD aja, create, read, update, delete. Kita perlu tambahkan satu root namanya root get. Metodenya get dengan nama misalkan buku data table gitu ya. Controllernya kita arahkan ke buku controller. Nama fungsinya kita harus mapping di sini ya, karena ini di luar dari resource. Misalkan di sini data table gitu. Name, nama rootnya. Ini emang agak berbeda kalau menggunakan root manual ya, maksudnya penambahan root manual, nggak kayak ini resource gitu. Kalau ini kan satu-satu get atau post, ini kebetulan saya butuhnya get. Buku controller data table. Nama controllernya misalkan buku data table .index. Nah, untuk melihat root yang sudah kita bikin, oh ini udah selesai nih, nanti ya kita ini. Nah ini udah kita lihat dulu deh, sorry kita lihat dulu. Ini kan kita sudah menambahkan satu root namanya buku data table. Kita cek dulu root kita apakah sudah terdaftar atau belum. PHP artisan root list. Nah ada kan? Tuh, root kita sudah terdaftar. Lalu di sini kan diarahkan ke sebuah controller dengan nama buku controller. Fungsinya data table. Maka fungsi ini harus kita bikin, kita buat di sini. Public function, data table. Nah, kita sudah membuat fungsinya, selanjutnya kita arahkan menunya. Menu read buku ini, read buku data table ini ke root yang kita bikin, kita buat barusan. Ini kan buku data table.index namanya. Ini kan. Oke, ini apa yang belum disimpan? Oh, ini bukan. Dan save aja. Kita lihat. Apakah sudah nih, ini udah nih URL-nya, kita perhatikan. Tuh di bawah. Udah, kita klik aja coba. Yap, sudah mengarah kepada root yang kita buat. Oke, selanjutnya back to dokumentasi Yajra ya. Di sini kita udah menggunakan Yajra, soalnya ini instalasinya belum selesai. Kita kan tadi udah selesai Composer ini. Selanjutnya kita harus menggunakan konfigurasinya ya, ini opsional sih ya. Nah ini sih sebenarnya opsional, tapi nanti harus kita daftarkan juga nih. Coba kita lihat aja nih, kan ini dia bilang kita lihat dulu PHP Laravel kita versi berapa. PHP artisan mini version
Ya versi 7 ya, berarti ini ya. Masih versi 7. Karena tadi kita dia sama Laravel sama si Yajra bisa upgrade with. Oke. Lalu selanjutnya registering provider. Kita harus registrasikan ini ke config app.php. Config app.php. Nih di sini di provider 1, di aliasis 1. Nah, di provider kita copy aja ya biar cepat. Nanti saya akan cantumkan link Yajranya ya. Dokumentasi Yajranya. Lalu di sini ada data tables buat aliasisnya. Nah, udah kita daftarkan, lalu kita publish package yang udah kita install atau udah kita download, kita publish. Nah, udah publish complete. Jadi si package Yajra Data Tables udah bisa kita gunakan. Nih kan dia. Nih, di vendor kan tadi saya info kan bahwa bakal ada nambah satu folder perbedaannya. Di sini bakal ada satu folder Yajra tuh ada. Begitu sama di Composer juga tadi kan. Itu bedanya. Jadi kita itu untuk menambahkan package baru itu seperti itu. Tuh. Lanjut. Oke. Kita udah bisa menggunakan fungsi-fungsi data tables. Kita klik di sini buku, oke. Nah, berarti kan di controller ini kita udah ada fungsi baru namanya data tables. Nah, untuk data tables itu dia ada dua model, ada versi server side, ada juga versi client side. Nah, untuk mempercepat performa web kita gitu, maksudnya aplikasi kita menggunakan namanya server side, jadi menggunakan nanti namanya teknik ajak ya. Caranya kita harus masukkan method request di sini, string request. Terus kita harus tangkap di sini jika string request ajak ini ada di dokumentasi Laravel ya. Jadi dia akan mendetek apakah requestnya ajak gitu kan. Kalau requestnya ajak itu akan diproses, kalau bukan dia nanti di luar sini. Return view buku, kita buku dot data table gitu ya. Jadi gini ceritanya. Di sini dia di tag nih get-nya itu. Ini get-nya berbentuk ajak atau bukan? Kalau bukan dia balikin ke sini. Buku data table. Return view. View-nya berarti kan ke sini. Resource view. Kita bikin di sini data table.blade.php. Gitu ya. Jadi untuk memastikannya kita coba inherit ke template welcome ya. Extend welcome. Lalu kita kasih section content ya. And section. Kita kasih br ini adalah halaman di buku data table Yajra. Reprise. Udah kan? Udah bener kan? Oke. Jadi kita udah punya satu menu baru namanya read buku data tables. Oke. Next, kita bikin dengan konten yang sama gitu ya, dengan konten seperti ini.
Itu tampilannya kan sama nanti kan, hanya yang membedakan dia tuh data tables atau bukan. Ini belum ada for each-nya ya. Oke. Read buku, kasih deh read buku data table. Ini tabel buku ya, udah kalau ini sama. Read buku data tables. Nah, di template StarMin ini sebenarnya udah ada kan yang namanya data table nih. Sebelumnya saya udah info. Bedanya apa? Kita lihat nih yang membedakan. Ini ada data tables. Ini tabel yang masih statik gitu bedanya. Data table itu kita pakai package ini, fungsi search kita nggak usah bikin lagi gitu. Fungsi order kita nggak usah buat lagi. Jadi kita dalam menyelesaikan project harusnya sih lebih cepat dengan dibantu package data tables ini. Nah, kita butuh ini kan, tampilan ini. Oke. Kita copy aja. Oke, yang kita butuhin ini. Nah, ini data tables-nya ini. Kita copy, takutnya belum ada nih. Cara mengetahui ada atau belumnya, kita klik kanan aja. View, page source. Nah, belum ada kan? Kita harus include sini. Nah, di sini kan ada namanya section style gitu ya. And section. Dan nih, apa namanya? Udah kita include, tapi di dalam data tables itu butuh namanya CSS dan juga JavaScript atau jQuery library-nya ya. Kita cek lagi tadi mana ya, ini dia tables. Oke. Nah, di sini nanti ini yang akan kita gunakan. Ini ada library-nya nih, kita copy juga, add section script, add end section. Nah, ini jadi kita batasin ini buat script gitu, ini buat konten, section konten, ini section style. Nah, ini kita lihat nih, style ada nggak, konten ada nggak, script ada nggak di welcome ini. Nah, yield, jadinya kita harus bikin di sini yield style kan dari sini kan. Ini kan konten udah ada, jadi bisa dipanggil di sananya di section. Lalu di sini kita panggil juga di sini yield script. Oke. Next, kita pastikan apa library undefined tuh kan, dominate start section. Kita lihat nih, oh salah kali. Kita lihat data table, sorry mungkin ada salah. Oh, ini salah nih, ini end ya, end section. Jadi untuk mengakhiri seksi ini, seksi style ini. Nah, kita lihat nih library-nya sudah terload atau belum. Udah ya, tuh data table tuh. Udah, ini udah terload. Next, ini udah terload. Lalu di dalam fungsinya tadi ada, kita kasih ID ya. Biasanya kan di dalam dokumentasinya ini data table harus kita kasih ID. Misalkan ID-nya ini read buku data table. Nah, seperti itu. Next, kita lihat nih, ada fungsinya nih. Ini fungsinya kita copy aja biar nggak kelamaan. Kalau kalian mau apa namanya ketik manual ya silahkan sih, no problem, itu sih hanya sebuah pilihan gitu kan. Nama ID-nya ini kan read buku data table.
Kita cek nih dengan kode ini data table-nya berfungsi nggak. Tapi ini belum ngambil data ya. Kita masih berkutik di tampilan aja. Oh, error kan? Oke, kita lihat dulu. Nah, cara mengatasi error seperti ini biasanya ini ada tbody kali ya. Tbody tr. Kita tes dulu deh. TD-nya ada berapa sih ini? 5 ya, 5. Belum juga. Kita kasih inspect elemen. Ini langsung ya, jadi ini langsung saya praktekkan. Grab container. Kenapa ya grab containernya Morris.js-nya? Ya, lanjut guys. Ternyata ada salah satu miss di sini. Di dalam template-nya ada library error ya, yaitu Morris.js ya. Itu buat chart kayaknya deh. Morris.js ya kan. Jadi ini kita disable dulu aja. Kita kan nggak butuh chart sekarang. Jadi kita disable dulu aja biar kita masih tetap ongoing dalam pembuatan video tutorialnya ya. Oke. Nah, ini sudah berfungsi tapi belum ngambil data dari tabel. Oke, udah kelihatan kan di sini. Misalkan 5 tuh. Nah, ini udah auto search langsung, misalkan 0 kan nggak ada tuh. Oke, kita akan implementasikan gimana caranya mengambil data si record yang dari tabel aslinya. Ini kan masih statik kan tadi saya. Nah, untuk mengambilnya kita masuk ke view. Di sini view data tables. Di sini kan responsive true ini. Nah, kita tambahkan fungsi di sini. Coba saya cari ya. Sorry ya, saya cari ini. Ada nggak di sini? Oke guys, kita masih lanjut ya. Kebetulan ini saya screenshot nih udah nih sedikit fungsinya. Nah, ini untuk fungsi server side diajar data table, kita harus menambahkan properti seperti ini ya. Jadi di sini ada processing. Jadi dia akan diproses benar. Server side true. Jadi kalau mau berbentuk ajak ini server side-nya harus kita setting jadi true. Nah, di sini ada ajak. Aduh, purchase. Ajak. Nah, di sini butuh URL. Oke. Atau butuh mapping alamat lagi yang buat nanti ngambil datanya. Nah, alamatnya kita samakan ke root yang kita bikin. Root namanya tadi ini tuh rootnya apa ya? Kita cari aja di web. Namanya ini kan rootnya. Data table kita arahkan ke sini. Oke. Nah, lalu di sini ada kolom. Kolom itu jadi nanti kalau di sini misalkan ada 5, ya berarti kolomnya harusnya ada 5 gitu. Jadi tbody-nya harusnya bisa dihapus secara otomatis, nanti akan membentuk sama si library data table columns. Kita kasih array di sini, array list. Datanya apa aja? Data berarti kan code ID gitu kan. Name. Ini key-nya. Name. ID.
judul, name-nya, sorry key lagi, aduh gimana sini, name, judul, oke. JSON lagi, data, penulis, penulisnya kecil, ini nama ini ya, nama kolom ya, penulis, name, penulis, berarti kan dua lagi nih, dua array lagi, data, ID, oh ini kode, sorry guys, kode-kode, judul-judul, sini penulis, oke, penulis. Terakhir, tanggal terbit, kita copy aja lah, takutnya kelamaan. Durasi. Ini tanggal terbit. Nah, seperti ini gitu. Kita melihat efeknya dari mana? Kita ngelihatnya ke project kita langsung di inspect. Ini belum mengeluarkan data, tapi kita bisa ngelihat nih di sini nanti harusnya. Nah, ini kan belum ada datanya, makanya di konsolnya pasti error. Ini kan. Oh, ininya sorry. Ini kan masih ada fungsi lain ya. Nih kan data table nggak ada ini, tapi udah bisa jalan data table kita. Nah, ini tinggal kita remparkan aja data yang tadi dua record ya. Oke, di sini. Nah, ini kalau ketika kita menggunakan server side through itu yang tadi berbentuk ajak itu, maka requestnya udah mengarah ke sini nih. Oke, di dalam sini kita sama, kita kasih query juga. Buku. Nah, ini jangan pakai get ya. Kalau misalkan di Yajar data table, kalau misalkan pakai get itu dia akan merequest semua data. Kalau ini hanya builder aja. Return. Nah, data tablesnya harus kita include dulu ya, lupa ya. Use data tables. Ini manggilnya dari mana? Dari config app tadi. App dari sini. Itu kan data tables. Jadi ini kita bisa panggil dari controllernya. Antara buku. Nah, kita panggil properti metode-metode yang ada di data tables. Data tables of. Ini ada method of. Nama datanya apa? Buku. Variabel. Terus kasih metode make true. Ini untuk menampilkan data di data table. Nah, dengan kode seperti ini kita udah bisa menampilkan datanya harusnya. Kita coba refresh ya guys. Oke, datanya udah berbentuk, udah tampil gitu ya. Nextnya kita akan bandingkan kita akan bandingkan dua menu ini, tapi mungkin di next video lagi ya, kayaknya kelamaan juga durasinya. Oke, tetap ikutin terus channel saya di channel Asep Saifullah yang akan tetap berbagi sharing pemrograman. Jangan lupa like, subscribe, komen ya guys. Thank you for watching. Stop.